Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Usai dilaporkan kepada petugas keamanan, jenazah bayi 2,5 tahun itu langsung dievakuasi ambulans untuk diantar ke rumah duka. Akibatnya, keluarga dan orang tua korban langsung histeris mendapati anaknya pulang tak bernyawa. Sebelumnya, korban yang diasuh bibinya itu diketahui pergi ke dapur tanpa didampingi. Naas, korban malah bermain di halaman belakang yang berada dekat bantaran sungai. Korban akhirnya jatuh dan terseret arus sejauh 0,5 kilometer. Pastikan dulu itu dikiranya boneka, cuman pas saya turun ke bawah itu beneran seorang anak yang sudah meninggal. Pengurus desa mengimbau warganya agar berhati-hati menjaga buah hati saat bermain lantaran pemukiman mereka berada di bantaran sungai. Senin pagi setelah melakukan upaya pencarian selama hampir 7 jam, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan pihak terkait akhirnya berhasil menemukan jasad seorang mahasiswa yang dinyatakan tenggelam. Mahasiswa itu tenggelam di lokasi wisata air terjun Pumbunga Maros, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Korban yang diketahui bernama Andi Muhammad Akbar, 19 tahun, bersama beberapa rekannya ke lokasi wisata itu untuk berlibur usai melaksanakan kegiatan bakti sosial. Naas, saat ia berhasil menyelamatkan 2 orang temannya yang nyaris tenggelam, ia malah terseret masuk ke dalam pusaran air terjun sedalam 30 meter. Proses evakuasi jenazah korban pun berlangsung dramatis. Di sesi pertama operasi penyelaman, alhamdulillah ditemukan korban mengambang di pusaran air. Mayat korban didapat di kisaran 4-5 meter. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Keluarga korban hanya bisa menahan tangis. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, razia protokol kesehatan masih rutin digelar oleh petugas dan demi menghindari penindakan, petugas Satpol PP 3 bocah berboncengan sepeda motor tancap gas di Jalan Kebonjati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, 2 warga protes terhadap petugas karena tidak terima terjaring razia penerapan protokol kesehatan oleh tim Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aksi nekat ketiga bocah yang berboncengan dalam satu sepeda motor ini dilakukan demi hindari razia tertib masker di Jalan Kebonjati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengemudi langsung tancap gas di tengah keramaian arus lalu lintas dan berhasil meloloskan diri. Di lokasi yang sama, sejumlah pengendara motor dihentikan petugas lantaran kedapatan tidak mengenakan masker dengan benar. Lupa tadi cepet-cepet udah telat. Oh gitu, lo kerja di sini? Ya terima aja sih, ngaku salah. Sementara itu untuk menegakkan Pergub nomor 79 tahun 2020, petugas akan rutin menggelar razia tertib masker. Razia protokol kesehatan digelar di kawasan kantor pemerintah Kota Palangkaraya di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Palangkaraya, Senin siang. Petugas gabungan baik TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Dishub, dan beberapa ormas dibagi menjadi beberapa tim langsung mendatangi satu persatu kantor, melakukan pengecekan terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan, ASN maupun warga sipil. Petugas berhasil menjaring 4 orang pelanggar, 2 ASN dan 2 orang warga sipil. 2 orang warga itu protes terhadap petugas karena tidak terima terjaring razia. Jadi memang tadi warga masyarakat melakukan perlawanan untuk terhadap penindakan yang kita lakukan terhadap siapapun yang tidak mentaati protokol kesehatan. Itu sudah kita edukasi, sudah kita berikan pemahaman bahwa pemakaian masker itu adalah sangat penting pada saat ini. Meski sempat protes, petugas tetap memberikan sanksi tegas berupa denda sebesar Rp100.000. Tim Liputan Trans 7. Satgas Penanganan COVID-19 Tulungagung, Jawa Timur menutup sementara seluruh pengajuan perizinan hajatan dan juga event lain yang mengumpulkan massa, dan langkah ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 meluas. Sementara tingginya angka penderita COVID-19 di Jepara, Jawa Tengah memaksa petugas gencar menggelar razia protokol kesehatan. Aparat Polres Jepara membubarkan kerumunan warga di kafe dan warung tenda. Penghentian perizinan hajatan ini didasarkan setelah wilayah Tulung Agung kembali masuk ke zona merah penyebaran virus corona. Penghentian juga berdasarkan surat edaran Bupati Tulung Agung tentang kewaspadaan zona merah. Selain itu, Satgas juga mencabut keluarnya sejumlah rekomendasi izin penyelenggaraan hajatan yang akan digelar saat kondisi zona merah.
Meskipun menutup sementara izin keramaian, bukan berarti melarang kegiatan pernikahan yang digelar masyarakat, namun tidak boleh mengumpulkan massa. Bagi warga di Tulungagung yang kemarin sudah mengajukan izin rekomendasi hajatan maupun event itu untuk dibatalkan, ya sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Saya perintahkan sekarang juga Anda. Tingginya angka penderita COVID-19 di Jepara, Jawa Tengah memaksa petugas gencar menggelar razia protokol kesehatan. Aparat Polres Jepara membubarkan kerumunan warga di kafe dan warung tenda. Warga yang kedapatan tak mengenakan masker dijatuhi sanksi push-up. Kegiatan razia malam rutin digelar petugas mengingat penderita COVID-19 di Jepara terbilang tinggi dengan angka kematian yang terus meningkat. Seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya kami laksanakan setiap hari, setiap malam selalu memberi himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara untuk mematuhi protokol COVID-19.